Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Azazijaya dengan NIM 250445003. Tujuan membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah perkembangan peserta didik oleh Bapak Zulfikri SPD MPD. Nah, kita masuk pada materi yang pertama, itu multi intelligence atau biasa disebut dengan kecerdasan menjemuk. Nah, kita perlu tahu apa pengertian kecerdasan menjemuk. Kecerdasan menjemuk merupakan teori yang dikemukakan oleh Howard Gardner yang menjelaskan bahwa kecerdasan manusia tidak hanya terbatas pada kemampuan akademik saja, bisa melalui kognitif seperti yang diukur oleh IQ, tetapi mencakup berbagai jenis kemampuan yang berbeda-beda. Setiap individu memiliki beragam kecerdasan yang unik, seperti kecerdasan linguistik, logika matematis, musikal, spasial, interpersonal, intrapersonal, dan lain-lainnya. Nah, dalam teori ini menekankan bahwa kecerdasan terbentuk melalui adanya interaksi antara faktor biologis dan budaya, serta perlu dihargai dan dikembangkan agar setiap individu dapat mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Nah, adapun jenis-jenis kecerdasan menjemuk yang dimiliki manusia, menurut Howard Gardner dalam bukunya memperkenalkan teori kecerdasan menjemuk yang menantang pengukuran kecerdasan hanya dengan tes IQ saja, tetapi Gardner berpendapat bahwa manusia memiliki berbagai jenis kecerdasan yang beroperasi secara independen, namun tetap berinteraksi satu sama lain, sehingga kecerdasan tidak hanya dapat diukur dengan satu metode saja. Nah, tadi disebutkan bahwa ada berbagai jenis kecerdasan menurut Gardner. Kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik adalah kemampuan untuk menggunakan bahasa secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan, yang dimana orang dengan kecerdasan linguistik yang tinggi biasanya memiliki kemampuan membaca, menulis, berkomunikasi dan berkomunikasi dengan baik, sehingga mereka sering ditemukan dalam berprofesi sebagai penulis, jurnalis, ataupun pengacara. Kecerdasan linguistik atau kemampuan menggunakan kata-kata dengan cepat dapat memainkan peran penting dalam proses belajar di sekolah, terutama dalam aktivitas membaca dan menulis. Kemampuan ini dapat melibatkan keterampilan seperti mengeja, memperluas kosakata, dan memahami struktur kalimat. Nah, yang kedua, kecerdasan logis matematis. Kecerdasan logis matematis adalah kemampuan untuk berpikir secara logis, sistematis, dan analitis, di mana orang-orang dengan kecerdasan ini cenderung memiliki kemampuan yang kuat dalam menganalisis suatu masalah, menemukan solusi, dan berpikir secara ilmiah. Orang dengan kecerdasan logis matematis biasanya berprofesi sebagai ilmuwan, insinyur, dan programmer. Seringkali membutuhkan kecerdasan logis matematis yang tinggi untuk menyelesaikan tugas-tugas yang kompleks. Yang dimaksud dengan tugas-tugas kompleks di sini menurut Howard Gardner yang menjelaskan dua hal yang penting mengenai kecerdasan logis matematis. Pertama, individu yang memiliki bakat dalam bidang ini biasanya mampu menyelesaikan suatu masalah dengan sangat cepat. Nah, yang kedua, mereka seringkali sudah dapat menyusun langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah sebelum menjelaskan kepada orang lain. Kita beralih yang ketiga, yaitu kecerdasan musikal. Nah, kecerdasan musikal adalah kemampuan untuk memahami, menciptakan, dan mengekspresikan alat musik dengan baik. Orang dengan kecerdasan ini mampu peka terhadap ritme, nada, dan melodi, sehingga mereka seringkali bakat dalam bidang musik dan dapat berprofesi sebagai musisi, komposer, ataupun penyanyi. Nah, yang keempat yaitu kecerdasan kinestik badani. Kecerdasan kinestik badani adalah kemampuan untuk menggunakan tubuh sebagai sarana ekspresi ide, perasaan, dan keterampilan. Individu dengan kecerdasan ini memiliki kontrol yang baik atas gerakan tubuhnya, koordinasi, dan fleksibel, sehingga mereka seringkali ditemukan dalam berprofesi sebagai atlet, penari, maupun aktor. Nah, yang kelima, kecerdasan spasial visual. Nah, kecerdasan spasial visual adalah kemampuan berpikir melalui gambar
imajinasi visual, serta memahami peta dan bentuk ruang. Dengan kecerdasan ini banyak ditemukan oleh arsitek, seniman, ataupun desain grafis. Kecerdasan spasial dapat melibatkan kemampuan untuk menciptakan gambaran mental, mempresentasikan objek secara grafis, berpikir dalam 3 dimensi, dan mengubah informasi visual menjadi bentuk yang lebih berwarna. Ini mencakup adanya keterampilan dalam memvisualisasikan dan menginterpretasikan ruang dan bentuk. Nah, yang keenam, kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan untuk memahami dan berinteraksi dengan orang lain secara efektif dengan memahami perasaan, motivasi, dan karakter individu. Ini memungkinkan seseorang untuk membangun hubungan yang lebih harmonis dan komunikatif dengan orang lain. Nah, yang ketujuh itu kecerdasan intrapersonal, beda dengan interpersonal. Kecerdasan intrapersonal di sini dijelaskan bahwa adanya melibatkan kemampuan untuk memahami diri sendiri, melakukan refleksi diri, serta mengelola emosi dengan baik. Individu dengan kecerdasan ini dapat mengenali kekuatan dan kelemahan dirinya, menetapkan tujuan yang hidup, dan membuat keputusan yang bijaksana, yang berdasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang diri sendiri. Nah, yang ke-8 itu kecerdasan naturalis. Menurut Suparmo 2008 dalam Syarifah 2019, orang yang memiliki kecerdasan naturalis ini mampu hidup berdampingan dengan alam, serta mengenali dan mengklasifikasi tanaman dan binatang, serta menunjukkan kepedulian dalam menjaga kelestarian lingkungan. Individu dengan kecerdasan ini biasanya memiliki kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan serta mampu memanfaatkan pengetahuan tentang secara produktif, misalnya dalam bidang pertanian, biologi, kegiatan pelestarian lingkungan lainnya. Nah, yang ke-9 atau yang terakhir yaitu kecerdasan eksistensial. Nah, kecerdasan eksistensial melibatkan kemampuan untuk merenungkan dan memahami pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang kehidupan seperti makna keberadaan, tujuan hidup, dan hakikat manusia. Individu dengan kecerdasan ini seringkali memiliki kemampuan untuk memikirkan konsep-konsep abstrak dan filosofis yang mendalam. Kecerdasan ini dapat muncul sejak masih kanak-kanak, ketika anak mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sulit, bahkan orang dewasa pun sulit menjawabnya. Nah, itulah tadi kecerdasan menurut Gardner. Kita lanjut pada materi selanjutnya. Kita melangkah pada apa alasan kecerdasan hanya diukur berdasarkan kemampuan akademiknya saja. Adanya kebiasaan mengukur kecerdasan hanya dari aspek akademik saja sebenarnya kurang mencerminkan pandangan yang luas tentang potensi manusia. Ujian, nilai, dan tes standar memang memberi ukuran yang jelas, tetapi tidak selalu adil bagi peserta didik yang unggul dalam bidang non-akademik. Banyak anak berbakat dalam seni, olahraga, kepemimpinan, ataupun keterampilan sosial yang pada akhirnya tidak mendapatkan pengakuan karena keunggulannya tidak masuk dalam kriteria akademis formal. Hal ini berpotensi menimbulkan rasa rendah diri, bahkan membuat siswa kehilangan kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka. Padahal Howard Gardner berpendapat dalam teori multiple intelligence, setiap individu memiliki kecerdasan yang beragam dan tidak semua tercermin dalam nilai akademik saja. Nah, itulah tadi penyampaian materi pertama. Nah, kita lanjut pada materi yang kedua, itu tentang kecerdasan emosi. Pasti kalian bertanya-tanya, apa sih itu kecerdasan emosi? Kecerdasan emosi merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan manusia yang berhubungan erat pada kemampuan mengenali, memahami, serta mengelola emosi diri sendiri maupun orang lain. Konsep kecerdasan emosi pertama kali diperkenalkan secara luas oleh Daniel Goleman pada tahun 1995, yang dimana kecerdasan emosi tidak hanya berfokus pada pengelolaan emosi pribadi saja, tetapi pada kemampuan untuk memahami dan merespons emosi orang lain secara efektif. Memahami ini menjadi dasar dalam membangun empati, komunikasi yang baik, dan hubungan interpersonal yang harmonis. Dalam berbagai konteks seperti pendidikan, karir, dan kehidupan sosial, kecerdasan emosi ini dapat memainkan peran penting dalam membantu individu
untuk menghadapi tekanan, menyelesaikan konflik, dan mengambil keputusan yang lebih bijaksana. Kita masuk pada komponen-komponen kecerdasan emosi yang dimana dikemukakan oleh Daniel Goleman meliputi 5 aspek utama yang saling berkaitan. Yang pertama, kesadaran diri atau biasa disebut dengan self-awareness. Kesadaran diri adalah kemampuan untuk mengenali emosi diri sendiri, dapat memahami apa yang dirasakan, serta menyadari bagaimana emosi tersebut, sehingga mempengaruhi pikiran dan serta tindakan. Individu dengan kesadaran diri yang baik mampu memahami kekuatan, kelemahan, dan dorongan internal mereka, sehingga di mana mereka lebih percaya diri dalam mengambil suatu keputusan. Yang kedua, pengendalian diri atau self-regulation. Pengendalian diri mencakup kemampuan untuk mengelola emosi dengan baik, terutama dalam situasi yang penuh tekanan. Ini melibatkan pengendalian impuls, kemampuan untuk tetap tenang dan bertindak secara rasional meskipun berada dalam kondisi emosi yang sulit. Orang yang memiliki pengendalian diri yang baik cenderung lebih fleksibel dan dapat beradaptasi sehingga bersikap profesional. Yang ketiga, motivasi. Motivasi di sini adalah dorongan internal untuk mencapai suatu tujuan, tidak hanya demi penghargaan eksternal saja, tetapi karena adanya hasrat untuk berkembang secara terus-menerus. Orang yang memiliki motivasi yang tinggi biasanya berorientasi pada hasil, memiliki komitmen yang kuat, optimis, dan gigih dalam menghadapi tantangan. Yang keempat, empati. Empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan emosi orang lain, serta melihat sesuatu dari sudut pandang mereka, yang dimana komponen ini sangat penting dalam membangun hubungan yang sehat, karena dapat memungkinkan seseorang untuk merespon kebutuhan emosional yang lain dengan cara yang bijaksana dan penuh perhatian. Yang kelima, keterampilan sosial. Keterampilan sosial mencakup kemampuan untuk menjalin dan memelihara hubungan yang baik dengan orang lain, untuk melibatkan komunikasi yang efektif, kemampuan untuk bekerja sama, mempengaruhi orang lain secara positif, serta menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif. Orang dengan keterampilan sosial yang baik biasanya mudah beradaptasi dalam berbagai lingkungan sosial yang baru. Itulah tadi komponen-komponen kecerdasan menurut Daniel Goleman. Kita masuk pada implikasi pengembangan kecerdasan emosi. Pengembangan kecerdasan emosi membawa berbagai implikasi yang signifikan dalam kehidupan individu maupun sosial. Secara pribadi, peningkatan kecerdasan emosi memungkinkan seseorang untuk lebih mampu mengelola stres, menghadapi tekanan, dan menjaga kesehatan mental. Orang yang memiliki kecerdasan emosi yang baik cenderung lebih bahagia karena mereka dapat memahami dan mengendalikan emosi negatif yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hubungan interpersonal, kecerdasan emosi berperan penting dalam menciptakan komunikasi yang efektif dan membangun hubungan yang harmonis. Kemampuan untuk berempati dan memahami kebutuhan emosional orang lain membantu mengurangi konflik dan memperkuat ikatan baik di lingkungan keluarga, pertemanan, maupun profesional. Di tempat kerja, kecerdasan emosi menjadi salah satu faktor utama yang mendukung pengembangan karir. Pemimpinan dengan kecerdasan emosi yang tinggi mampu membaca kebutuhan tim, memotivasi anggota, dan menciptakan suasana yang positif serta produktif. Selain itu, kemampuan untuk mengelola emosi diri dan memahami emosi rekan kerja juga meningkatkan kolaborasi dan efisiensi tim. Dalam dunia pendidikan, kecerdasan emosi memberikan dampak positif pada prestasi siswa dan proses pembelajaran. Siswa yang mampu mengelola emosinya cenderung lebih fokus, termotivasi, dan efektif dalam menyelesaikan tugas akademik. Di sisi lain, guru kecerdasan emosi yang baik dapat menciptakan lingkungan belajar yang sportif, memahami kebutuhan emosional siswa, dan memberikan pendekatan yang lebih personal. Nah, itulah tadi penyampaian materi pertama, multi intelligence majemuk, dan materi kedua tentang kecerdasan emosi. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.